Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak yang soleh. Pertemuan ke-1. A. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa dalam keadaan baik dan sehat selalu. Anak-anak, apakah ada di antara kalian yang tahu apa arti cita-cita itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Setiap muslim harus bercita-cita ingin menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh itu akan dibanggakan orang tua dan disayangi semua orang. Menjadi anak soleh yang berakhlak mulia itu prestasi yang sangat hebat. Ia lebih hebat dari nilai apapun. Itulah cita-cita tertinggi orang tua dan cita-cita kita sebagai seorang muslim. Sehingga kelak ketika menjadi apapun tetap harus soleh. Menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, dan pilot yang soleh. Kemudian, siapa yang dinamakan anak soleh itu? Apa ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Orang jujur disayang Allah. Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak apa adanya, tanpa menambah dan mengurangi. Lawan dari jujur adalah berbohong atau berdusta, yaitu menyatakan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Aku ingin menjadi anak yang jujur. Aku ingin menjadi dokter yang jujur. Aku ingin menjadi pemimpin yang jujur. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak jujur, berbohong. Ibuku berpesan, jika aku menjadi anak yang jujur, maka Allah, orang tuaku, guruku, saudaraku, dan yang lainnya akan menyayangiku. Perilaku jujur dibagi 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada orang lain. 1. Jujur kepada Allah. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada Allah adalah seperti berikut. A. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dimanapun dan kapanpun. B. Berdoa, memohon kepada Allah. C. Selalu berperilaku baik kepada orang lain. 2. Jujur kepada diri sendiri. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada diri sendiri adalah seperti berikut. A. Berperilaku baik. B. Jika berbuat salah mau mengakuinya dan mau meminta maaf. C. Tidak menyalahkan orang lain. D. Tidak bersikap sombong. E. Menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sikap jujur harus dibiasakan, karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. 3. Jujur kepada orang lain. Di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada orang lain adalah seperti berikut. A. Mempunyai sikap yang tenang. B. Menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru. C. Cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ada. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amati gambar berikut. Dalam gambar tersebut terlihat anak bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Itu adalah salah satu perilaku hormat kepada orang tua. Pada gambar berikutnya, kalian bisa melihat seorang siswa sedang bersalaman dengan gurunya ketika tiba di sekolah. Perilaku siswa tersebut menunjukkan sikap hormat kepada guru. 1. Hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak, orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita.
Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan minum dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita sebagai anak bersikap hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Sebab orang tua sangat besar jasanya pada dirimu. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dirimu. Ibu telah berjasa mengandung, melahirkan, dan merawatmu. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Kita harus menghormati guru yang telah mengajar dan membimbing kita dengan segala ketulusan. Mereka telah membimbing kita mendapatkan pendidikan dan pelajaran sebagai bekal hidup di masa depan. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Berikut beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati gurumu. 1. Jika guru sedang mengajar, kita perhatikan. 2. Mengucapkan salam jika bertemu. 3. Berbicara dengan sopan dan santun ketika menghadap guru. 4. Berbahasa yang baik dan benar. 5. Bersikap rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Anak-anak, kalian sudah mempelajari dan memahami materi orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. 1. Selalu berkata dan bertindak jujur dimanapun dan kapanpun. 2. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 3. Hormat dan patuh kepada guru. Demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.